Perkenalkan, nama saya Isifada Lena Syarafah yang akan menjelaskan terkait perilaku dan partisipasi politik, yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian, faktor dan solusi dan tantangan partisipasi politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertiannya. Perilaku politik yaitu tingkah laku individu atau kelompok yang terkait dengan sistem politik, keputusan publik, dan kekuasaan. Contohnya, berpendapat dan mengikuti berita politik. Maksudnya, perilaku politik di sini tidak hanya tentang berpartisipasi secara aktif, tapi juga semua perilaku yang berhubungan dengan dunia politik seperti membaca berita, berdiskusi tentang kepemimpinan, atau bahkan mengkritik kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ada partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik untuk mempengaruhi keputusan publik, contohnya memilih, bergabung partai, dan demo damai. Yang mana partisipasi politik di sini fokus pada tindakan yang langsung mempengaruhi proses politik. Tujuan utamanya adalah untuk membuat diri atau kelompok terdengar dan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi partisipasi dan perilaku politik. Yang pertama, ada sosial demografi, usia, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin. Misalnya, orang dewasa muda seringkali kurang terlibat dibandingkan lansia. Orang paham pendidikan tinggi cenderung lebih paham dan aktif. Pendapatan mempengaruhi akses ke informasi dan kesempatan berpartisipasi. Yang kedua, ada budaya dan nilai, yang mana di masyarakat itu yang menghargai kebebasan berpendapat, partisipasi cenderung lebih tinggi. Keyakinan seperti pemerintah tidak peduli juga bisa menurunkan keinginan berpartisipasi. Yang ketiga, ada institusi politik. Jika sistem pemilu tidak adil atau informasi sulit diakses, warga akan kurang mau berpartisipasi. Sebaliknya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat membuat warga lebih berani terlibat. Yang keempat, ada psikologis. Jika seseorang tidak sadar pentingnya politik atau tidak percaya pada pemerintah, dia akan kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Motivasi pribadi seperti keinginan mengubah kondisi juga bisa mendorong partisipasi. Tantangannya, yang pertama ada rendahnya kesadaran dan pengetahuan politik. Banyak warga tidak tahu bagaimana sistem politik bekerja atau apa manfaat partisipasi, sehingga mereka tidak tertarik. Yang kedua, kurangnya kepercayaan pada lembaga politik. Yang dimaksud di sini korupsi, kecurangan, atau ketidakmampuan lembaga membuat warga merasa tidak ada gunanya berpartisipasi karena keputusan sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada hambatan akses. Orang yang di daerah terpencil sulit datang ke tempat pemungutan suara, yang disebabkan biaya untuk bergabung organisasi politik bisa mahal. Yang tidak pandai teknologi sulit mengakses informasi atau berpartisipasi secara daring. Yang keempat, ada polarisasi politik dan konflik. Perselisihan antara kelompok politik ini parah, membuat warga takut berpartisipasi karena takut dikritik atau diserang. Yang kelima, ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang dimaksud diskriminasi di sini kelompok minoritas, perempuan, atau orang dengan disabilitas terkadang dilarang atau sulit berpartisipasi karena diskriminasi sosial atau hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari tantangan-tantangan yang dijelaskan. Yang pertama, ada peningkatan pendidikan politik di sekolah dan masyarakat.
yang mana yang dimaksud dengan peningkatan pendidikan politik di sekolah dan masyarakat, ajarkan tentang sistem politik sejak usia muda dan gelar lokakarya untuk warga dewasa agar mereka lebih paham dan sadar. Yang kedua, ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Caranya itu membuat proses keputusan publik terbuka dan beri hukuman pada yang korupsi sehingga warga kembali percaya. Yang ketiga, memudahkan akses partisipasi. Misalnya pemilu yang lebih mudah teknologi digital. Gunakan pemilu daring atau tempat pemungutan suara yang lebih dekat, atau memberikan akses informasi secara gratis melalui internet. Yang keempat, ada mempromosikan dialog dan toleransi antar kelompok, di mana yang dimaksud mempromosikan di sini menggelarkan diskusi yang damai antar kelompok dan dengan pandangan berbeda agar tidak ada konflik dan semua suara bisa didengar. Yang kelima, melindungi hak-hak partisipasi semua warga. Buat undang-undang yang melarang diskriminasi dan jamin hak semua warga untuk partisipasi tanpa takut.